Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia. Karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan, bersorak katakan haleluya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain berada di hadirat-Mu. Dan lingkupi setiap kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, dan naungi kami Bapa. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Bawa kami Tuhan untuk dekat padamu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih sungguh lagi. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kembali kita angkat pujian ini. Lingkupi kami Tuhan. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Dan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih tinggi lagi sama-sama. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ku lewati semua.
Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Angkat syukurmu, sebab Engkau Raja kami, penolong kekuatan kami, Kau menghibur kami, Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari pun dimanapun kau saat ini berada, jemaat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun rasa sakit dalam hidupmu, mari kita taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Yes, I believe in you Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriahnya buat Tuhan Yesus kita. Terpuji namamu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus, saudara siapkan juga elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur atau roti dan sirup di rumahmu. Dan saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan pembacaan di 1 Tesalonika pasalnya yang kelima pada ayat 16, 17 dan ayatnya yang ke-18. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur ada di hari Minggu, kami boleh beribadah bersama walaupun secara online. Tuhan, kami percaya Roh Kudus tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami. Karena itu kami mohon pengurapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Kami mohon juga signal di tempat kami masing-masing tetap stabil. Urapi kami semua, mereka yang bersama
hamba di ibadah pada hari ini. Mereka yang aktif di live chat, Tuhan berkati. Dan mereka juga mungkin yang akan mengikuti ibadah setelah tayangan ini. Tuhan berkati semuanya. Urapi hamba-Mu. Kami percaya firman bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Dan kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar. Kami tolak setiap gangguan, setiap roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima pada ayat 16, bersukacitalah senantiasa, ayat 17, tetaplah berdoa, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, sahabat Galilea, jemaat Galilea Community of Christ, dan seluruh subscriber Galilea Network yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, saya mau katakan begini, bahwa kehidupan Kristen pada umumnya selalu diwarnai dengan ucapan syukur. Amin. Dari mulai lahir sampai kepada kematian, ucapan syukur senantiasa mewarnai hidup orang Kristen. Cara hidup yang demikianlah yang senantiasa diminta oleh Allah di dalam Alkitab untuk kita hidupi sebagai umat Allah. Amin. Alkitab sendiri mengisahkan tokoh-tokoh yang senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Dan saudara, tokoh-tokoh tersebut antara lain pertama Daud. Raja Daud. Kita bisa menemukan dengan membaca dalam Alkitab bagaimana Raja Daud menulis mazmur-mazmurnya. Mazmur-mazmur karyanya yang diilhami oleh Roh Kudus memberi inspirasi kepada kita semua dan memberi motivasi yang luar biasa. Dalam keadaan senang, susah, tertekan, dikejar-kejar musuh, Daud selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Hal tersebut menjadi kata kunci yang acap kali Daud ucapkan di setiap pergumulannya. Setiap persoalan, setiap pergumulan yang dia jumpai dalam hidupnya, dia selalu berkata, Tuhan itu baik. Untuk sampai kepada penyertaan dan perlindungan Tuhan, iya kan? Tentu saudara, Daud itu memiliki kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia selalu menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tentu Daud telah melewati suatu proses pemurnian batin dari Tuhan melalui berbagai badai kehidupan yang dia alami. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau kita baca, Daud selalu katakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Ini Daud. Yang kedua saudara, Rasul Paulus. Kita juga dapat membaca kisah Rasul Paulus yang secara transparan dipaparkan dalam Alkitab. Paulus adalah seorang rasul yang banyak berjeri lelah dalam pelayanan. Dia banyak menderita, disesah, kerap kali tidak tidur, kerap kali dalam bahaya maut, dilempari dengan batu, masuk keluar penjara, dan terdampar dalam pelayanannya. Itu dia ungkapkan di 2 Korintus pasal 11. Saudara bisa baca dari ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dalam surat-suratnya,
Rasul Paulus memaparkan bahwa banyak hambatan, tantangan dan ancaman yang ia alami dan hadapi. Tetapi saudara, dari mulut Rasul Paulus tidak pernah sekata pun keluar kata-kata sungutan, umpatan, frustasi, dan putus asa. Justru dari dalam penjara, Rasul Paulus memberi motivasi kepada orang Kristen di Filipi supaya mereka senantiasa mengucap syukur. Di Filipi pasalnya yang keempat, kita tahu ayat ini saudara, dan mungkin juga ini ayat hafalan. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, dua tokoh ini sudah cukup bagi kita untuk belajar bagaimana mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Dua pribadi yang memiliki mentalitas kerajaan sorga, Daud dan Rasul Paulus, Raja Daud dan Rasul Paulus. Mentalitas yang tidak tergoncang sekalipun dalam goncangan. Mentalitas pemenang sekalipun dalam kondisi tertekan. Apa yang Raja Daud dan Rasul Paulus lakukan seharusnya menjadi contoh bagi kita sebagai warga kerajaan surga. Amin. Kita mengucap syukur bukan pada keadaannya, tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Bahwa sekalipun keadaannya buruk, Tuhan pasti menolong dan menunjukkan kebaikannya kepada kita, sehingga iblis tidak mendapat keuntungan atas kita. Amin. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, apa dampak dari mengucap syukur senantiasa dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus? Saudara, ada beberapa dampak yang terjadi dalam diri dan hidup kita kalau kita senantiasa dalam hidup ini mengucap syukur. Yang pertama, kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Amin. Apapun keadaan, situasi dan kondisi yang kita alami dan hadapi, dengan mengucap syukur senantiasa, kita disadarkan bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu bereaksi bagi kita. Amin. Dia tidak pernah sedikit pun berdiam diri untuk menolong kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia pasti dan pasti, sekali lagi pasti akan menolong kita. Rasul Paulus menulis begini dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ini ayat saudara hafal ya saudara ya. Ini ayat hafalan ya, sangat favorit ini ayatnya yang ke-28 tuh. Saudara ya, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang pertama, saudaraku yang kekasih, ini dampak yang terjadi dalam hidup kita kalau kita senantiasa mengucap syukur dalam hidup ini. Kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Yang kedua, kita semakin menjadi pribadi yang positif. Melalui cara hidup yang senantiasa mengucap syukur, kita akan memiliki karakter atau kepribadian yang positif. Cara pandang dan cara pikir kita akan berubah dari negatif menjadi positif dengan membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur. Amin. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi yang kita baca tadi, Filipi pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi yang kedua, kita semakin menjadi pribadi yang positif kalau kita selalu mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup ini. Yang ketiga saudara, kita semakin menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Katakan amin. Dengan selalu mengucap syukur, sebenarnya kita semakin bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan secara rohani ini menunjuk kepada kedewasaan iman kita. Kalau kita tidak mengucap syukur atau bersungut-sungut dalam hidup, iman kita tidak bertumbuh. Kerohanian kita menjadi mati. Haleluya. Nah, Rasul Paulus menulis di dalam Kolose, kita lihat di Kolose, ya. Kolose pasalnya yang kedua, ya. Pada ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudara. Jadi ini dampak kalau kita senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan di hidup ini. Yang pertama, saya ulangi bahwa kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Yang kedua, kita semakin menjadi pribadi yang positif. Dan yang ketiga, kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Dan yang terakhir, yang empat, kita semakin menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Amin. Hidup yang selalu mengucap syukur akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Kata-kata kita senantiasa memberi semangat kepada yang patah semangat. Kata-kata kita memberi harapan kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Kata-kata kita memberi kekuatan kepada mereka yang lemah. Kata-kata kita memberi hiburan kepada yang susah. Intinya, melalui ucapan syukur yang kita lakukan senantiasa membuat kata-kata kita menjadi kata-kata yang memberkati orang yang mendengarnya. Amin. Untuk itu penulis kitab Ibrani menulis begini dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 pada ayatnya yang ke-15. Dia menulis begini.
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Hari-hari yang sukar, itu kata Alkitab. Karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Jadi saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan hari-hari ini jahat, hari-hari yang penuh kesukaran. Keadaan ini semakin sukar, ekonomi semakin sukar, hidup ini semakin sukar. Tapi marilah kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Kita ubah keadaan yang sukar, yang buruk, yang jahat ini dengan mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, Tuhan gantikan dengan hari-hari penuh berkat, hari-hari penuh sukacita. Amin. Dan saudara, dampak dari mengucap syukur, sekali lagi saya ingatkan, yang pertama, kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri atas kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan meninggalkan kita. Amin. Kita semakin menjadi pribadi yang positif, dan kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman, dan kita semakin menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah esensi menjadi seorang Kristen. Kami tahu bahwa dengan mengucap syukur, kami bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dengan mengucap syukur, kami mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri atas keadaan kami. Bahkan kami semakin menjadi pribadi yang positif, dan kami juga menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman kami, dan kami juga semakin menjadi pribadi yang memiliki ucapan, kata-kata yang memberkati, yang ketika orang mendengar, orang yang lemah dikuatkan, orang yang kehilangan pengharapan mendapatkan pengharapan, orang yang patah semangat menemukan kembali semangat. Itu sebabnya Tuhan, kami akan selalu bergantung sepenuhnya kepadamu, dan kami mau lakukan firman Tuhan dalam menjalani kehidupan secara praktis, yang hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, kami lalui dengan mengucap syukur. Maka kami akan melihat berkat Tuhan, perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Sebentar kami akan menerima yang terbaik dari Tuhan, tubuh darah-Mu. Tetapi kami akan juga memberikan persembahan yang terbaik, karena kami ada sebagaimana kami berada karena Tuhan. Tuhan yang mengadakan semua yang kami punya, yang kami miliki, bahkan melebihi dari apa yang kami butuhkan. Karena itu kami juga ingat pekerjaan Tuhan. Kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik ke Galilea Community of Christ, yang akan nanti kami transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba doa setiap mereka yang memberkati gereja-Mu, Tuhan berkati. Mereka yang memberkati gereja-Mu, mereka tidak akan kekurangan, mereka tidak akan miskin. Hamba doa mereka hidup kelimpahan, hidup diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rupiah yang mereka tabur, mereka tuai, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Bahkan pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus sambil memberi, kami siapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus, menerima apa yang terbaik dari Tuhan, seperjamuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu dalam sakramen yang kudus, dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik saudara, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Saudara, setiap rupiah, dolar dan euro yang saudara tabur, kami doa Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Saudara tidak akan pernah kekurangan, dan terus doakan kami untuk dua hal, yaitu kebutuhan untuk sound system gereja untuk ibadah on-site, dan kami berharap bulan September nanti kami akan memulai ibadah on-site. Juga doakan kami untuk pendanaan perpanjangan kontrak gedung ini saudara, yang akan jatuh tempo, yang saya selalu bilang dua hal yang membuat orang itu jantung berdebar-debar ya, yaitu jatuh cinta dan jatuh tempo. Nah ini saudara ya, jatuh tempo sudah dekat untuk pembayaran perpanjangan kontrak gedung ini saudara. Saya tidak tahu dari mana saya ambil dana, tapi satu hal yang saya tahu, Allahku akan memenuhi segala keperluan gereja ini. Sebab ini gereja Tuhan, dan karena itu saudara topang kami ya dalam doa, dan juga mungkin saudara mau memberkati, bisa juga saudara salurkan ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap benih yang ditabur tidak akan sia-sia. Amin saudara. Mari siapkan dirimu untuk menerima tubuh darah Kristus ya.
Kita baca dulu 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Pada ayatnya yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ambil hosti, saya jemput kita semua berdiri. Mari saudara kita pegang dengan kedua tangan kita angkat di atas kepala kita, katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-25, demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari ambil anggur. Kita pegang dengan kedua tangan kita di atas kepala kita, saudara. Ya, tetap berdiri, saudara ya. Kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terpapar, tidak terserang oleh kuman, virus, sakit penyakit termasuk COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Saudara, mari kita tetap berdiri, kita merenungkan dan mengucap syukur
buat kebaikan Tuhan. Tubuh darah Kristus sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus, minta apa saja, maka dia memberikannya bagi kita. Mari kita mengucap syukur, Engkau yang sakit sudah sembuh, Engkau yang kekurangan sudah diberkati, Engkau yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sebab kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan, ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tantangan, kesulitan, masalah, kami tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Sebab Tuhan tidak pernah berdiam diri atas kami, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah, yang aktif di live chat bersama saat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan mengenal setiap mereka. Tuhan jamah mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau juga mengurapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka semuanya sehat, diberkati, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala doa-doa mereka Tuhan jawab. Tuhan yang akan senantiasa membawa kehidupan mereka pada kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita, berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi dan Tuhan selalu menjawab doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka Tuhan, persembahan yang mereka berikan Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus kami terus berdoa untuk kebutuhan gerejamu, Gereja Galilea Community of Christ, untuk perlengkapan sound system dan juga pendanaan perpanjangan kontrak dari gedung ini. Dua hal ini Tuhan, Engkau kiranya buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat. Engkau kirim tiang-tiang finansial. Engkau perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir atas gerejamu. Tuhan, pakai siapapun bermurah hati untuk dapat menopang kelangsungan daripada Gereja Galilea Community of Christ ini untuk dua kebutuhan itu. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikannya kepada kami. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk kelangsungan pelayanan di gerejamu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati pemerintah kami, urapi presiden, wakil presiden, para menteri, juga kepala daerah, gubernur, juga wali kota, bupati, sampai camat, lurah, kepala desa, RW, RT, semuanya diurapi, memerintah dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam rencana Tuhan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera, sukacita. Segala oknum-oknum yang mencoba untuk mengganggu dan yang merongrong bangsa ini, yang ingin untuk mengganti dasar negara ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan mereka Tuhan gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia, negara yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap kuat, diberkati. Semua elemen bangsa ini diberkati, semua anak bangsa ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih yang kami selalu minta kepadamu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan menyertai kami di sepanjang hari-hari di minggu yang sedang berjalan yang kami hadapi, bahwa berkat Tuhan mewarnai kehidupan kami. Ada pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan.
Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah kesempatan hari ini dan salam sehat dari kami. Jangan lupa terus ikuti semua program yang dilakukan oleh Galilea Network. Secara khusus ada tayangan Sahabat Galilea setiap pagi Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi juga hari Rabu jam 19.30 ada Syafaat bagi Sahabat. Terima kasih untuk saudara yang membesarkan channel Galilea Network. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.